Pencipta hidupku, pelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan syukurku, Kau pemilik hidupku. Dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan Shalom dan selamat pagi semua jemaat Tuhan. Kita bersyukur sebab sekali lagi pada pagi hari ini kita masih menikmati nafas daripada Tuhan. Kita masih bernafas. Ini karena kebaikan Tuhan. Kita masih hidup. Ini karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Pagi hari ini kita bersyukur sebab kesempatan yang indah Tuhan berikan buat setiap kita untuk bersama-sama mengikuti ibadah online pada pagi hari ini, walaupun secara maya, tetapi Roh Kudus Tuhan itu tidak pernah terbatas untuk menjamah setiap hati kita di mana saja kita berada, di mana saja jemaat Tuhan yang baik yang berada di Singapura maupun yang berada di Johor ini. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita dan Roh Tuhan tidak terbatas untuk menjamah dan memberkati setiap kita ketika kita bersama-sama mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Saya percaya kita sudah mempersiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah ini. Mari kita berdoa dan saya akan membawa kita dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang begitu mengasihi, Engkau Bapa yang senantiasa memelihara dan melindungi kehidupan kami Tuhan. Sehingga pada hari ini Engkau menjaga kami dan memberkati kami Tuhan, menjauhkan kami dari segala bahaya, menjauhkan kami daripada yang jahat. Tuhan, pada hari ini Bapa, kami punya kesempatan yang indah mengikuti ibadah online ini bersama-sama di mana saja jemaat Tuhan berada pada saat ini Tuhan. Kami semua yang mengikuti ibadah ini, kami percaya Roh-Mu tidak terbatas untuk menjamah setiap hati kami, menjamah setiap jiwa dan roh kami ketika kami menaikkan puji sembah kami bersama-sama, karena Engkau melihat hati kami yang sungguh-sungguh menyembah-Mu, yang sungguh memuji-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan terlebih lagi dari firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama-sama pada pagi hari ini melalui hamba-Mu ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan memberikan pemahaman yang sungguh kepada kami dan menyatakan firman-Mu yang Kau mau sampaikan buat setiap kami, membuat kami faham, kami mengerti akan firman Tuhan, apa yang Kau mahukan di dalam hidup kami melalui firman Tuhan pada hari ini Tuhan Yesus. Setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani hari ini pun Engkau sudah memberkati mereka, Engkau sudah mempersiapkan mereka dalam pelayanan ini. Dan setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online pada hari ini pun diberkati oleh Tuhan, dan Engkau campur tangan dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami mendapat sesuatu yang baru daripada Tuhan. Kami dikuatkan, kami terus diteguhkan dan bersemangat di dalam Engkau Tuhan. Dari awal, pertengahan, sehingga akhir ibadah online kami pada pagi hari ini Tuhan, kami percaya Roh-Mu yang menyertai, Roh Kudus Tuhan yang memimpin kami bersama-sama dengan kami, sehingga kami semua dapat mengikuti dengan bersemangat, mengikuti dengan kekuatan yang teguh daripada Tuhan, dan kami diberkati bersama-sama pada hari ini. Haleluya, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang siap untuk memuji dan menyembah Allah kita, mari kita katakan dengan iman bersama-sama, amin. Sorakan kemenangan di dalam Tuhan. Dia ada di pihak kita. Amin. Segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Segala
cintamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi, sungai sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Bersama-sama mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Segala pujian dan syukur bagimu. Salam, salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita sangat bersyukur sekali lagi pada pagi hari ini karena dapat bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan sabda firman Tuhan pada pagi hari ini. Oleh itu, dimanapun seluruh jemaat Tuhan berada pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama persiapkan hati dan pikiran kita, supaya pada waktu kita belajar dari firman Tuhan, kita mendapat berbanyak-banyak dari firman Tuhan untuk menguatkan, meneguhkan, bahkan menegur kehidupan kita supaya kita hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama tunduk dan berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memimpin. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menjaga kami. Terima kasih karena Engkau sudah memelihara kami selama 7 hari ini. Kami ada pada pagi hari ini. Kami masih hidup, punya nafas yang baru. Kami tahu itu semua bukan karena mampu dan kuatnya kami, tapi kami tahu itu semua karena rahmat-Mu, anugerah-Mu yang besar, yang bekerja dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Tiba masa pagi ini kami mau belajar dari firman-Mu Tuhan. Persiapkan hati dan pikiran kami, khususnya pendengaran kami, supaya dikala kami belajar dari firman-Mu, kami mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, dan kami mendapat berbanyak-banyak dari firman Tuhan sebagai makanan rohani kami. Dan kami percaya di saat firman-Mu diberitakan di tengah-tengah kami lewat hamba-Mu ini, maka hati kami persiapkan supaya firman-Mu mendapat tempat dalam setiap hati kami. Dimanapun seluruh jemaat-Mu berada pada pagi hari ini, kami percaya Roh Kudus-Mu memimpin, Roh Kudus-Mu mempersiapkan kami supaya firman-Mu kami memperoleh berbanyak-banyak
dari berkat dari firman makan pelajari pada pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih dalam semuanya. Berbicaralah Tuhan di tengah-tengah kami pada pagi hari ini, sebab kami siap mendengarkan sabda dari firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap belajar dari firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam dan di atas nama Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Pagi ini kita akan belajar di dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai ayat yang ke-24 sahaja. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, Mazmur yang kita pelajari pada pagi hari ini merupakan Mazmur Daud yang menyatakan tentang pemeliharaan Tuhan bagi orang benar. Daud mengetahui bahwa Allah tidak pernah berhenti untuk terus-menerus memimpin, memelihara, bahkan menjaga orang yang benar, yaitu umat kepunyaannya, atau yang disebut sebagai orang yang percaya kepada Allah yang hidup. Dalam bahagian ini saudara, Daud menyingkap fakta bahwa jalan hidup orang yang benar senantiasa mendapat pertolongan Tuhan dalam segenap perjalanan hidupnya. Jika ada badai kehidupan, ada tangan Tuhan yang menopangnya. Ada dua perkara yang disingkapkan oleh Daud di dalam Mazmur ini saudara, yaitu yang pertama, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menggembelai, Tuhan yang menuntun hidup orang yang diperkenankannya. Dan yang kedua, saat orang benar jatuh, ada tangan Tuhan yang memegang tangannya. Nah, jika ada tangan Tuhan yang menopang, jika ada tangan Tuhan yang menolong, ada tangan Tuhan yang memegang kendali seluruh kehidupan kita, maka tidak akan mudah jatuh, tidak akan mudah goyah kehidupan orang-orang percaya atau orang-orang benar. Karena Tuhanlah naungan kita, Tuhanlah sandaran kita, Tuhanlah pengharapan kita secara keseluruhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tema firman Tuhan yang kita akan pelajari pada pagi hari ini, yaitu Tuhan menuntun setiap langkah hidup orang percaya. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, dalam kehidupan kita ini sebagai orang percaya yang sudah menjadi milik penuh Tuhan, memang ada begitu banyak pilihan dan keputusan yang harus kita ambil, harus kita tetapkan di dalam kehidupan kita setiap hari, terutamanya yang berkaitan dengan masa depan kita. Nah, sebagai orang percaya, kita harus bersandar, berharap, bahkan menyerahkan seluruh hidup kita untuk dituntun ataupun dijaga atau dipimpin oleh Tuhan kita. Karena jika Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menuntun kehidupan saya dan saudara-saudara dalam segenap aspek kehidupan kita, maka kehidupan kita pasti akan membuat pilihan-pilihan yang tepat di dalam kehidupan kita, secara khusus dalam hidup kita setiap hari. Sehingga pilihan dan keputusan hidup yang kita jalani sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Hal ini disebut sebagai hidup tepat pada sasaran Tuhan bagi kita di dunia ini, di mana kita menjalani hidup sesuai dan seturut dengan sasaran Tuhan, kehendak Tuhan yang seharusnya kita jalani dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bagaimana agar setiap langkah hidup kita mendapat tuntunan Tuhan? Ada dua perkara yang kita akan pelajari pada pagi hari ini saudara, yaitu yang pertama, menjalani hidup sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, hidup ini adalah sebuah pilihan. Bagaimana kita melaluinya, bagaimana kita menjalaninya, itu adalah sebuah keputusan atau sebuah pilihan yang harus kita tetapkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena kita tahu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, pada waktu kita memilih untuk menjalani hidup sebagai orang benar di hadapan Tuhan, maka kita tahu bahwa jalan hidup orang benar Tuhan senantiasa menyertai. Bahkan Tuhan menetapkan langkah-langkah hidup orang yang benar. Dan orang yang benar hidupnya dituntun Tuhan setiap hari agar hidup kita benar-benar menjadi hidup benar di hadapannya. Karena pertolongan Tuhan, karena campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, sekalipun banyak kesusahan
yang kita hadapi dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Sebagai orang percaya, sebagai orang benar, kita orang yang telah dibenarkan Tuhan. Dan kalau kita adalah orang yang dibenarkan Tuhan, maka Tuhan ada di pihak kita. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian menghadapi hal-hal yang berat atau pergumulan hidup yang kita alami dalam kehidupan kita setiap hari di hadapan Tuhan. Karena kita pasti mendapat kekuatan yang bersumber daripada Tuhan. Hal itu dinyatakan Rasul Paulus bahwa kekuatan yang melimpah-limpah berasal dari Allah dan bukan berasal dari manusia. 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kata Rasul Paulus. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita akan menjalani hidup yang benar apabila kehidupan rohani kita ini mengalami curahan kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang memampukan, Roh Kuduslah yang membantu kita dapat bertahan hidup sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Nah, Roh Kudus itu penolong, Roh Kudus itu penghibur, dan faktor pendorong untuk kita terus-menerus memiliki hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sehingga hidup kita berbuahkan kebenaran karena manifestasi Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara-saudara yang kekasih. Dengan demikian, saudara, mari kita memilih pada pagi hari dan sampai hari depan untuk tetap menjalani hidup sebagai orang benar. Karena hidup sebagai orang benar dan kita jalani sebagai orang yang benar dalam kehidupan kita merupakan pilihan yang harus kita tetapkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang kedua yang kita akan pelajari, bagaimana agar setiap langkah hidup kita mendapat tuntunan Tuhan, yaitu izinkan Tuhan menuntun langkah hidup kita setiap hari. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, mengizinkan Tuhan untuk menuntun langkah hidup kita setiap hari, artinya kita berharap penuh kepada kasih anugerah Tuhan untuk memelihara kehidupan kita. Dalam Mazmur 147 ayat 11 berkata, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Bila kita memilih untuk berharap akan kasih setia Tuhan, maka Tuhan senang dengan hal ini, saudara. Karena apabila kita berharap, artinya kita mengandalkannya dalam setiap perjalanan kehidupan kita sebagai umatnya, sebagai orang percaya. Dan karena kita mengandalkannya, maka Tuhan akan menuntun hidup kita setiap saat, setiap hari dalam kehidupan kita. Allah akan menggemelai hidup kita dengan kuasa dan kemuliaannya. Di dalam Mazmur 23 ayat 4 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku, kata Daud. Arti tongkat dan gada adalah, gada merupakan lambang kekuatan Tuhan dan lambang bahwa Allah menjamin umatnya dalam kasih dan kekuatannya. Tongkat merupakan lambang kekuasaan Tuhan dan lambang bimbingan Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Dengan adanya tongkat dan gada, maka kehidupan saya dan saudara-saudara mengalami kemenangan, mengalami peneguhan, mengalami kekuatan, tidak mudah goyah, karena ada jaminan Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara, dan ada kuasa Tuhan, bimbingan Tuhan yang membimbing, menuntun kehidupan kita setiap hari. Nah, dengan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari, dengan adanya tuntunan Tuhan atau kuasa Tuhan atau kekuatan Tuhan yang menuntun kita, yang menyertai kita dalam hidup kita setiap hari, maka tidak ada satupun yang merebut kita dari tangan Tuhan. Tidak ada satupun yang mengalahkan kita. Tidak ada satupun yang dapat menghancurkan kehidupan saya dan saudara-saudara. Karena ada tongkat dan gada Tuhan, ada kuasa Tuhan, dan ada jaminan Tuhan yang senantiasa memimpin, memelihara kehidupan kita setiap hari. Hari ini, saudara, mari kita bersama-sama terus-menerus bersandar berharap kepada kuasa Tuhan dan jaminan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya.
Rahasia ini jugalah saudara-saudara yang dinyatakan Rasul Paulus di dalam Roma 8 ayat 37 sampai ayat yang ke-39. Paulus berkata, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, ini lambang kuasa dan jaminan Tuhan yang membuat kita supaya tetap terus-menerus menjalani langkah hidup kita ini karena tuntunan Tuhan. Kita mengalami kemenangan, kita mengalami kekuatan, kita mengalami peneguhan dalam hidup kita senantiasa karena langkah hidup kita dituntun oleh Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jangan takut, jangan khawatir. Teruslah maju, menjalani hidup sebagai orang percaya di hadapan Tuhan, menjalani hidup sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Karena jalan hidup orang yang benar mendapat tuntunan daripada Tuhan. Bahkan firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari menyatakan bahwa tangan Tuhan menopang, tangan Tuhan memimpin, tangan Tuhan menuntun langkah hidup orang percaya, langkah hidup orang yang benar. Bagaimana agar setiap langkah hidup kita mendapat tuntunan daripada Tuhan? Ada dua hal yang kita sudah pelajari pada pagi hari ini, saudara. Yaitu yang pertama, menjalani hidup sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Dan itu adalah pilihan kita, yaitu memilih untuk menjalani hidup sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, kita mengizinkan Tuhan menuntun langkah hidup kita setiap hari. Karena hidup kita, yang kita jalani dalam hidup kita setiap hari, adalah hidup oleh karena kekuatan yang melimpah-limpah daripada Tuhan, bukan berasal daripada kekuatan kita. Izinkan Tuhan menuntun langkah hidup kita setiap hari, maka hidup kita senantiasa berkemenangan dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Mari kita saudara-saudara aplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita mendapat pertolongan, mendapat kekuatan, mendapat janji dan jaminan Tuhan untuk kita menjalani hidup sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Mari kita tunduk dan berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan di hadapan Bapa. Terima kasih sekali lagi pada pagi hari ini. Engkau sudah menuntun, Engkau sudah memelihara hidup kami. Dan firman menyatakan dalam hidup kami pada pagi hari ini bahwa bagaimana kami sebagai orang percaya agar setiap langkah hidup kami mendapat tuntunan daripada Engkau. Dan dengan hal itu kami memilih untuk menjalani hidup sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Dan kami memilih untuk mengizinkan Tuhan menuntun langkah hidup kami setiap hari. Karena kami tahu bila Engkau di dalam kami, Engkau yang menggerakkan hidup kami, Engkau yang menopang menuntun hidup kami, maka kami mempunyai kuasa Allah, kami mempunyai jaminan Tuhan untuk kami tetap berdiri teguh sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang yang benar, yang berjalan di jalan hidup orang percaya di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Dimanapun seluruh jemaat pada pagi hari ini yang sudah mendengarkan firman Tuhan, pimpin berkati seluruh bagian dan sisi dari hidup kami, supaya diberkatilah pekerjaan, diberkatilah usaha, diberkatilah keluarga kami, diberkatilah kehidupan kami secara pribadi, dan segala bidang dari kehidupan kami sebagai orang percaya, supaya kami tetap terus-menerus hidup, mendapat tuntunan, mendapat pimpinan daripada Allah sendiri yang kekasih. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Berkati seluruh jemaat-Mu pagi hari ini, dimanapun mereka berada, yang memberikan persembahan, bahkan mengembalikan persepuluhan. Diberkatilah pekerjaan usaha dan kehidupan kami secara rohani. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur pada pagi hari ini. Di dalam dan di atas nama Yesus, kami sudah mengucap syukur. Mari kita katakan sama-sama, amin. Haleluya. Terima kasih perhatian kita. Tuhan Yesus memberkati. Yang mulia, kudus dan